Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas. Kali ini kita akan belajar tentang validitas data. Untuk mata pelajaran informatika kelas 10 kurikulum merdeka. Oke, kita mulai dari konten dulu. Oke, di sini ada 5 konten yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian dari validitas data. Yang kedua adalah jenis-jenis dari validitas data. Yang ketiga adalah metode validitas data. Yang keempat adalah manfaat validitas data. Kemudian yang kelima adalah tahap di mana kita mencontohkan validitas data. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Mengapa penting untuk memastikan bahwa sumber data yang kita gunakan itu valid dan dapat dipercaya? Yang kedua, apa yang dapat terjadi bila mana kita menggunakan sumber data yang tidak valid atau tidak kredibel gitu ya? Coba silakan teman-teman buka catatan, kemudian cari informasi di dalam internet, lalu buat resume dari jawaban pertanyaannya, terus nanti kita diskusikan. Oke, sudah? Oke, lanjut. Oke, berikutnya adalah pengertian dari validitas sumber data. Validitas sumber data ini mengacu pada sejauh mana data yang diperoleh dari suatu sumber yang benar-benar akurat, terpercaya, dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Nah, data yang valid adalah data yang bebas dari kesalahan dan bias, serta diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari validitas data. 1 adalah validitas isi. 2 adalah validitas konstruksi. 3 adalah validitas kriteria. Dan 4 adalah validitas eksternal. Sekarang mari kita coba pahami lebih dalam. Nah, maksud dalam sederhananya adalah tentang validitas isi, yakni adalah sejauh mana isi dari data yang mencakup seluruh aspek dari konsep yang diukur. Untuk validitas konstruksi adalah sejauh mana data sesuai dengan teori atau konsep yang mendasarinya. Kemudian untuk validitas kriteria adalah sejauh mana data yang berhubungan dengan ukuran lain yang relevan. Nah, untuk validitas eksternal ialah sejauh mana hasil dari data yang dapat digeneralisasikan ke situasi atau populasi lain. Berikutnya adalah metode validitas data. Pertama, evaluasi sumber. Jadi, evaluasi sumber adalah cara untuk menilai kredibilitas dan keahlian sumber data. Kemudian yang kedua adalah verifikasi data. Verifikasi data itu adalah memeriksa keakuratan data melalui cross-check atau pengecekan secara berlapis dan berulang menuju sumber yang lain, seperti itu ya. Merujuk ke sumber yang lain, maaf. Kemudian yang ketiga adalah relevansi data. Kita harus bisa memastikan data yang kita dapat itu relevan dengan topik atau penelitian yang sedang dilakukan. Nah, yang keempat adalah keterkinian data. Nah, menggunakan data yang terbaru untuk memastikan keakuratan informasi. Karena sebagaimana yang kita tahu, data itu bisa usang ya. Informasi itu bisa usang. Informasi bisa basi.
Lanjut. Kemudian kita akan memahami tentang metode validitas data, ya. Nah, yang kelima adalah objektivitas. Ini untuk memastikan data bebas dari bias dan disajikan secara netral. Nah, berikutnya adalah manfaat dari validitas data. Ada beberapa manfaat untuk validitas data ya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian atau laporan. Yang kedua adalah memastikan keputusan yang dibuat berdasarkan data adalah tepat dan akurat. Yang ketiga adalah menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks. Yang kelima, membantu dalam penyusunan strategi dan kebijakan efektif. Nah, di sini sekarang ada contoh dari validitas data. Yang pertama, misalkan adalah jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh universitas atau lembaga penelitian terkemuka. Contoh berikutnya adalah laporan resmi dari pemerintah atau organisasi internasional. Yang ketiga, buku teks yang ditulis oleh ahli dalam bidang yang bersangkutan. Yang keempat adalah data statistik dari badan resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang kelima adalah artikel dari situs web terpercaya yang memiliki reputasi yang baik. Oke, sekarang waktunya kita melakukan analisis sumber data. Mungkin nanti akan Bapak coba bikin analisa sumber data ya. Kemudian kita bandingkan persepsi antara yang Bapak dapat dengan yang kamu dapat. Silakan coba nanti kamu analisa contoh sumber datanya, apakah mungkin itu termasuk ke data yang kredibel atau tidak. Kemudian berikutnya lakukan penilaian validitas masing-masing dari sumber yang berdasarkan kriteria yang telah dipelajari. Kemudian nanti setelah lepas itu kita akan melakukan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok akan terdiri dari 4 orang. Nah, setiap kelompok nanti mendiskusikan satu sumber data dan mempresentasikan apakah sumber data tersebut valid atau tidak, serta alasan di balik penilaian kelompok kalian. Nanti mungkin kita akan melakukan refleksi mengapa memahami validitas data itu penting. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.